Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Nashaikhul Ibad, karya daripada Syekh Nawawi Al-Jawi. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, hidup di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian ini, tentunya lebih baik kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Nashaikhul Ibad. Pertemuan kemarin kita telah mengetahui bahwa Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mengarang kitab ini, beliau mendasarinya dengan dua hadis. Kemudian pertemuan kemarin hadis yang pertama masih belum selesai, maka dari itu saya akan lanjutkan hadis yang pertama, hadis yang dijadikan landasan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum, jikalau orang-orang yang awal, orang-orang terdahulu di antara kalian, wa akhirakum, dan orang-orang yang ada di akhir, yang ada di zaman akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari golongan manusia ataupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka mempunyai hati yang takwa. Semua manusia dari awal sampai akhir, baik itu manusia atau jin, mereka memiliki ketakwaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma zada dzalik fi mulki syai'an. Maka ketakwaan mereka, ketakwaan semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir, tidak menambah sedikit pun fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwanya semua manusia, semua jin, tidak menambah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, jika semua manusia, semua jin dari awal diciptakan dunia sampai akhir nanti, kanu ala afjari qalbi rajulin, mereka durhaka, mereka tidak patuh kepada Allah, mana qasadzalika fil mulki syai'an, kedurhakaan mereka,
ketidaktaatan mereka tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusu al-mukhit idza adkhala al-bahra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hambaku, jika manusia, jika jin dari awal sampai akhir, qamu fi su'idin wahidin, mereka berdiri di satu tempat yang tinggi, semua manusia, semua jin berkumpul di satu tempat yang tinggi, kemudian mereka fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah fasa'aluni kemudian mereka memohon kepadaku, kata Allah. Semua jin, semua manusia dari awal sampai akhir memohon kepada Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, maka kemudian, kata Allah, maka kemudian aku memberikan apa yang mereka inginkan. Ma naqasa dzalika mimma indi, maka tidak sedikit pun mengurangi apa yang saya miliki. Illa kama yankusu al-mukhit idza adkhala al-bahra, kecuali seperti halnya berkurangnya jarum atau hilangnya jarum idza adkhala al-bahra, ketika dimasukkan ke dalam lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hadisnya, hadis qudsinya, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, amal-amal yang telah engkau kerjakan pasti kata Allah, pasti saya akan menghitungnya. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian saya, kata Allah, kemudian saya akan membalas semuanya. Faman wajada khairan, maka barang siapa mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, falyahmadillah, maka hendaknya orang tersebut memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa menemukan atau mendapatkan ghaira dzalik, sesuatu yang buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah kalian semua mencela kecuali dirinya sendiri. Para pemirsa madrasah virtual Ulul Albab yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah Allah sesungguhnya tidak membutuhkan ketakwaan kita. Ketika kita bertakwa, maka tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Allah pun tidak rugi ketika kita tidak taat kepadanya. Ketika kita tidak taat kepadanya, maka Allah tidak berkurang sedikit pun kemuliaan yang dimilikinya. Allah maha memiliki,
Maha memiliki segalanya. Ketika kita meminta kepada Allah, ketika semua manusia meminta kepada Allah, ketika semua jin meminta kepada Allah, kemudian Allah memberikan kepadanya setiap apa yang diminta, maka tidak sedikit pun berkurang, tidak berkurang sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa yang butuh adalah kita. Yang butuh adalah manusia. Yang butuh adalah makhluk. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita semua, kita harus butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita butuh, tentunya ya kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan, kita akan meninggalkan apa yang dilarang, kita akan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.